Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Okay, hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Dan kali ini gue kedatangan Bang Orlando, senior gue di Mapak. Halo Brian. Halo Bang. Halo. Oke, gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan baik Brian. Gimana Brian juga? Oke, baik-baik Bang. Oke, puji Tuhan kalau baik juga ini ya. di rumah terus ya jadinya. Iya, betul. Iya, lagi parah lah keadaan di luar sana sebenarnya. Banyak orang-orang di sekitar kita juga ya, termasuk teman terdekat juga yang terkena dampaknya ini loh, yang ternyata real banget gitu. Iya. Iya, yang buat jadi kita kadang parno juga ya. Benar. Itu sih. Nah, itu sih. Jadi selama ini kerja gimana Bang? Selama ini ku kerja sih sekarang ya dilihat lagi kondisi sekarang juga ya. COVID kayak gini, jadi kadang ada WFH, ada WFO kayak gitu. Ini sih kalau lihat dari pekerjaan seperti situasi kayak gini, ya ada kurang lebihnya sih gitu. Dimana kayak aku tuh butuh interaksi atau ketemu langsung sebenarnya sama partner yang lain, karena apalagi pekerjaanku sekarang tuh baru dan ini tuh dunia baru gitu bagiku. Nah tapi kalau lagi lihat kondisi kayak gini, agak ngeri juga nih kalau ketemu sering-sering sama banyak orang. Jadi keuntungannya ya jadi kita bisa stay safe juga gitu. Ya jadi kadang dilema juga sih Brian. Iya ya, susah juga ya jadinya kerja di saat-saat seperti ini ya. Ya betul banget. Oke lah. Ya jadi nggak bisa nongkrong juga nih. Ya betul. Yang biasanya kita suka nongkrong, kita suka sharing, suka deep talk kan. Jadi agak sulit sih sekarang ini gitu. Iya, jadi begini. Tapi gak apa-apa deh, semoga cepat berlalu lah keadaan kayak gini nih. Oke, nah jadi gue mau nanya nih Bang. Kebetulan kan Abang di Mapak ini, di organisasi fotografi yang sekarang gue pegang ini, dulunya jadi senior gue. Dan Abang ini dulu wakil ketuanya loh. Iya, gitu. Betul. Nah, boleh ceritakan gak Bang? Dulu waktu sebelum masuk Mapak, kenapa mau milih Mapak misalnya? Atau selama di dalam organisasi itu? Oke. Boleh ceritakan? Boleh. Sebelum ke Mapaknya ya, jadi sebelum ke Mapaknya masuk tuh ya, tujuan pertama aku masuk kuliah ya berpikir tuh ingin ini sih sebenarnya awalnya. Nanti kalau aku kerja, kalau nggak S1 dulu, mau jadi apa nih? Makanya lah aku kuliah kan gitu ya. Pada dasarnya kayak gitu. Terus jurusan apa nih yang buat aku tuh yang aku banget dan kayaknya cocok nih buat aku. Nah dari situ aku melihat aku dulu manajemen nih. Aku masuk manajemen dan ketika aku masuk manajemen dan lihat, dan aku emang dari dulu orangnya tuh adalah orang yang aktif, yang tidak hanya mau belajar atau cuman untuk kuliah pulang gitu. Nah, aku lihat nih, ternyata ada salah satu unit kegiatan yang menurutku sangat menarik nih, yaitu Mapak. Nah, kenapa aku pilih Mapak? Karena mungkin didasarinya dulu, karena dulunya aku sebelum masuk kuliah pun juga sudah punya hobi itu dan sudah bekerja di sana sedikit-sedikit lah. Orang bilang mungkin freelance gitu ya. Dan itu makanya kenapa aku masuk ke Mapak. Gitu. Kalau ngomongin gimana nih organisasinya, ya itu sangat menarik Brian ya. Mungkin Brian sendiri sudah bisa merasakan ya seperti apa rasanya di organisasi seperti itu gitu. Iya. Cuman boleh ceritakan perspektifnya Abang lah selama masa-masa itu. Di organisasi ini gitu loh. Ya pasti di setiap organisasi ya. Ya kita pakai organisasi ini lah, Mapak lah, sebut saja Mapak. Ya, jujur ada sedihnya, ada sukanya juga, ada keselnya juga. Tapi ada juga momen-momen yang dikangenin dari Mapak ini gitu. Nah, kalau dari perspektif aku, ini organisasi yang membuat aku
akhirnya sampai titik ini aku punya koneksi yang cukup luar biasa, dan ini tuh sangat bermanfaat banget bagiku. Jadi selain hanya dunia fotografi yang aku kenal lebih dalam, ternyata koneksi juga yang jadi aku dapetin gitu ya, yang sangat bernilai banget gitu. Nah, organisasinya seperti apa di dalam sana ya? Sebenarnya banyak sih, kayak kegiatan-kegiatan yang menempa kita tuh yang jadi lebih oke gitu. Secara pribadi, pemikiran, dan juga secara mental juga gitu. Kayak contoh, gue dulu orangnya atau yang kadang paling anti banget tuh ikutan organisasi sebenarnya gitu ya, kayak yang tapi ternyata ketika lu ketemu sama organisasi yang sebenarnya lu seneng gitu ya, yang emang pada hobinya dari lu, jadi pilih organisasi itu yang hobinya dari diri lu sendiri gitu, jangan karena ikut-ikutan orang lain. Ya, benar-benar. Jadi enak tuh ke depannya. Mungkin Brian juga ngerasain gitu karena wah, hobi nih. Ya. Gue pernah sesuai dengan hobi. Gue pernah cimpung di dunia itu. Gue pernah sedikit-sedikit bekerja di dunia itu. Ketika lu ngikutin organisasi itu, lu ada kecintaan. Nah, segala sesuatunya harus lu suka dulu dan kecintaan dulu dari situ. Menurut gue gitu. Ketika melihat mapak, apapun itu, seperti kegiatannya, terus mentoringnya, seperti itu, pelatihan-pelatihannya, itu yang jadi makanan sehari-hari ketika di organisasi, dan lu menikmati itu gitu. Tapi ada orang lain yang mungkin gak akan menikmati itu karena tidak mencintai dulu organisasinya, ataupun mencintai dulu nih apa main course-nya gitulah. Ibaratnya kayak apa sih ini unit kegiatan, di dunia fotografi yang bertujuan nanti ke depannya untuk apa, sebenarnya kayak gitu. Dan juga ini sih Brian, gue senangnya gue nemu teman-teman yang sefrekuensi sama gue gitu ya, yang mungkin ngerti juga cara kerja masing-masing orang ya. Itu sukanya ya. Nah, mungkin kalau dukanya ada mungkin salah satu orang atau anggota yang mungkin agak sulit nih untuk di follow up, untuk misalnya kayak ada acara-acara apa yang jadi panitia lah itu. Mungkin Brian juga pernah merasakan itu. Menurut Brian itu gimana sih kalau sekarang ini? Mungkin bisa berbagi juga sih. Ribet juga sih sebenarnya. Kita mau hubungin orang tapi dari sananya juga agak berminat, ya up to the point, ya udah deh, daripada kita maksa juga, ya mending gua deketin orang yang emang pengen dideketin aja sebenarnya. Betul. In the end begitu sih. Oke. Berarti hampir sama ya seperti di podcast-podcast sebelumnya yang pernah aku sebutkan, kalau misalnya kalian ikut organisasi, itu ikut yang sesuai dengan hobi kalian, yang relevan buat kalian, yang bisa ngembangin kalian. Betul. Bukan ikut organisasi karena ikut-ikutan doang ya. Betul. Berarti itu ya caranya biar gak terlalu benci, quote-unquote benci sama organisasi ya. Iya. Dan ada satu lagi sih sebenarnya. Selain lu mencintai gitu ya, ketika lu berorganisasi, ketika lu berkuliah. Nah, ketika berkuliah, jangan sampai organisasi mengganggu perkuliahan lu. Dan juga sebaliknya, jangan sampai perkuliahan mengganggu organisasi, ataupun juga sebaliknya seperti itulah. Nah, karena lu harus menikmati keduanya. Tapi gue di sini bukannya bermaksud kayak ya lu juga harus berorganisasi gitu sepenuhnya 100%. Enggak, maksudnya gitu, lu harus balance. Karena menurut gue ini organisasi itu nanti yang membentuk lu ketika lu udah beres dari perkuliahan, dan lu melihat dunia sebenarnya di dunia pekerjaan gitu. Ketika lu mencari pekerjaan, gue banyak dapat dari junior gue, dari senior, dari teman-teman seangkatan. Ilmu yang gue dapetin ketika bekerja sekarang ini, ketika titik gue sekarang bekerja, itu sangat berguna sekali, Brian. Gitu. Oke. Nah, tadi abang sempat sebutkan nih, organisasi ya perlu diikuti lah ya, dalam satu sisi. Tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan. Betul. Tapi perkuliahan jangan sampai mengganggu organisasi juga. Itu yang aku mau highlight. Boleh jelasin lebih lanjut gak kira-kira kenapa yang bagian kedua itu? Perkuliahan itu gak boleh ganggu organisasi. Itu kan gimana ya orang mikirnya, kan tujuan kita kuliah kan ya kuliah. Betul.
ini nih dilemanya anak perkuliahan ketika dia menemukan organisasi. Oke, gimana tuh? Gini, sebenarnya dari situ tuh harus balik lagi nih, kita harus menarik diri dan melihat diri. Ketika sebelum kita lihat case-nya seperti itu yang aku bilang, perkuliahan jangan mengganggu organisasi, organisasi jangan mengganggu perkuliahan. Ini tuh artinya yang aku maksud adalah bagaimana seseorang itu memiliki manajemen waktu yang tepat bagi diri dia sendiri. Sebenarnya itu yang pengen ditekankan supaya mereka berpikir, termasuk aku sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika perkuliahan, lu harus fokus kuliah, lu harus fokus kerjain pekerjaan di perkuliahan lu, tugas-tugas lu, tes-tes yang lu ikutin. Dan lu ketika berkuliah, menurut gue bukannya jangan memikirkan atau jangan nggak dipikirin ya si organisasi. Boleh difikirkan tapi persentasinya harus sangat sedikit. Karena lu harus fokus si perkuliahan lo. Karena pada tujuannya perkuliahan ya lu berkuliah sampai lulus ya misalnya S1, S2 lu di situ gitu. Nah, lu bagaimana memanage waktunya ketika lu misalnya kuliah ya lu ngerjain tugas lu nyelesain tes lu ngerjain tugas kelompok lu, artikel lu atau apapun ataupun skripsi lu, itu manajemen waktu. Nah, ketika lu bisa memanage waktu dengan baik, nah, ada tanggung jawab lain nih selain lu berkuliah, yaitu organisasi yang harus memindsetkan dalam diri itu bahwa ini tuh juga bagian berharga loh dalam perkuliahan, berguna banget ini tuh organisasi. Nah, ketika lu masuk ke organisasi, lu harus fokus dan harus 100% pikiran dan hati lu juga di organisasi. Gitu. Dimana ketika itu sama konsepnya, manajemen waktu lu ketika di organisasi harus baik. Lu bagaimana follow up teman-teman lu berikan materi, lu mengikuti setiap ada acara atau kegiatan dari organisasi itu, lu ngikutin rapat bagaimana, lu menyesuaikan. Itu semua harus dilandasi dengan manajemen waktu yang tepat. Dan satu lagi yang hampir gue lupa itu ya komunikasi. Benar, apalagi organisasi itu komunikasi itu harus penting. Sekecil apapun, sebesar apapun harus diobrolin sama organisasi. Maupun juga di perkuliahan, lu harus komunikasikan dengan teman-teman sekelompok lu. Misalnya lu punya teman kelompok belajar atau teman kerja kelompok lu yang mungkin ada proyekan apa di perkuliahan, lu harus komunikasikan. Nah, ketika lu bisa melakukan itu, manajemen waktu ketika lu lagi menempatkan diri lu di perkuliahan, menempatkan diri lu di organisasi, otomatis diri lu tuh akan naik level, cuy. Jadi lu akan apa ya namanya? Akan bisa mengatur diri sendiri, lu akan bisa tegas terhadap sendiri ketika, oke, jam segini gue berorganisasi. Oke, jam segini gue fokus berkuliah. Oke, jam segini gue harus ngerjain tugas. Jam segini gue harus kerja di luar perkuliahan ataupun di luar organisasi. Nah, ketika lu bisa manajemen diri lu sendiri, manajemen waktu lu sendiri dengan baik, wah, itu secara tidak langsung lu jadi pribadi yang oke banget sih. Itu sebenarnya pengertian dari jangan sampai perkuliahan mengganggu organisasi ataupun organisasi mengganggu perkuliahan. Seperti itu. Oke, menarik. Berarti salah satu kualitas terbaik ya kalau seandainya ada teman-teman yang pada ikut organisasi, tapi bisa balance organisasi dengan perkuliahan dengan baik. Iya. Itu skill kualitasnya itu manajemen waktu, manajemen diri ya, sama komunikasi ya. Betul. Oke. Nah, gue mau bridging nih ke pekerjaan nantinya. Apakah 3 kualitas ini bakal berguna banget nantinya? Dan emang pengaruh gak gitu? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu, dan gue mengalami sekarang di titik ini, wah Brian, itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya. Pertama dari cara pandang, point of view. Pribadi itu terhadap orang lain, terhadap situasi, lu berubah drastis. Ketika lu pernah benar-benar ya di organisasi gitu, yang nggak hanya ikut asal organisasi dan benar-benar lu ikut kesibukan di perkuliahan. Kan mungkin di perkuliahan juga ada berorganisasi ya, seperti lu ikutan acara apa gitu ya kan.
bisa Ya, juga ya, lu di benar. situ berorganisasi. Nah, dari Ya. situ lu cara pandang terhadap orang, lu memposisikan diri lu terhadap orang seperti apa. Kadang orang-orang atau anak-anak kuliahan gitu ya, yang sebut saja anak-anak kuliahan, nggak pernah berpikir sejauh itu ketika, oh kalau gua berkuliah, ya gua mah karena pengen dapat ilmunya aja gitu. Tapi, Hmm. sorry to say ya, perkuliahan, ilmu yang lu dapetin di situ, jujur, nggak akan lu semua terapkan di pekerjaan itu. Menarik Ya, nih. benar-benar. Tapi apa yang mau di-highlight ketika lu berkuliah dan berorganisasi, itu adalah cara berpikir lo dan cara pandang lo sebenarnya. Di situ lo berubah dari drastis, dari yang ibaratnya kita dari yang remaja, yang awal-awal dewasa ketika ditempa di perkuliahan dan organisasi, lu punya cara pandang untuk memandang sesuatu itu berbeda. Nah, di pekerjaan sekarang ini ketika lu nanti bekerja, teman-teman kita bekerja, mungkin orang-orang di sini yang dengerin juga bekerja nanti akan ngerasain sendiri kok gimana cara point of view kita terhadap sesuatu atau keadaan atau terhadap seorang. Itu baru point of view ya. Gua highlight itu baru point of view. Banyak hal lain yang akan bakalan lo rasakan dan itu sangat berguna banget atau bermanfaat banget gitu ya dari ketika dari organisasi ataupun dari perkuliahan. Itu sih. Oke, menarik. Banyak banget hal ya itu yang pengaruh ya. Kalau emang benar-benar kita dalamin ya selama proses kuliah sama organisasinya itu dan kita bisa balance dua-duanya. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi nih, Bang. Kalau untuk diterima di kerja nih nantinya, selain penerapan skill-skill atau kualitas tadi di kerja ya. Iya. Ini kan orang-orang pada mau kerja nih, ada beberapa nih nyari lowongan kerja di mana-mana. Oke. Nah, gimana nih? Apa yang menarik bagi HRD gitu nantinya kalau diterima di suatu perusahaan untuk kerja? Oke. Ini pertanyaan bagus banget. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ketika dia lulus bingung dia harus bekerja di mana dan harus melakukan apa kan. Nah, sebenarnya hal ini tuh jangan dikhawatirkan sebenarnya. Ini sebenarnya jadi hal yang sangat dikhawatirkan ketika untuk para anak kuliah yang baru atau disebut aja fresh graduate lah ya. Ya, fresh graduate. Sebelum itu gue mau narik dulu sebelumnya. Oke. Ketika kita balik lagi, ketika ngomongin organisasi dan perkuliahan, ketika lu berorganisasi dengan benar, perkuliahan lu dengan benar, dan itu berubah jadi cara pikir lu berubah, dan ketika nanti fresh graduate lu beres kuliah gitu, jadi fresh graduate katanya gitu, lu punya modal yang udah oke. Pertama itu, lu punya modal di mana lu punya pengalaman yang sangat berharga ketika lu berorganisasi. Itu sebenarnya HRD pengen melihat itu. Mungkin juga anak-anak psikolog juga yang lain ya mungkin yang mengerti hal ini pasti akan ditanyakan ketika fresh graduate apa yang dilakukan di perkuliahan. Itu poin pertama. Nah, agak bingung kan ketika nanti ditanya, ya saya hanya kuliah, apakah ikut berorganisasi? Pasti pertanyaan itu akan ditanya. Ketika iya misalnya atau tidak berorganisasi, oke. Mungkin dia fokus di perkuliahan karena ingin dapat ilmunya. HRD pasti juga positifnya seperti itu dan juga tidak salah ketika dia tidak berikut organisasi. Tapi ada poin plus ketika anak itu berorganisasi. Pasti akan ditanyakan, organisasi apa? Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya seperti itu. Bukan jenis organisasi apa ya yang diikuti, tapi apa yang kamu lakukan di organisasi itu. Mungkin nanti dilihat apa tanggung jawab yang kamu ambil. Seperti itu. Misalnya, aku pernah jadi ketua, aku pernah jadi ketua pelaksana dalam acara apa dalam organisasi tersebut, aku pernah jadi bagian apa. Nah, sebenarnya dia ingin melihat HRD itu tanggung jawab apa atau tanggung jawab seperti apa yang berani dia ambil ketika di organisasi itu. Karena kurang lebih itu seperti dunia pekerjaan tapi dalam skala mikro atau skala kecil gitu. Itu sebenarnya poin pertama yang jangan ditakuti dan itu adalah modal yang sangat bagus untuk fresh graduate dan itu harus termindset dalam pemikiran setiap fresh graduate bahwa gue punya modal. Itu makanya pentingnya balik lagi berorganisasi itu jadi poin utama. Gitu. Oke. Kedua, persiapan. Tentu saja persiapan. Jangan sampai ilmu yang lo dapetin ketika di perkuliahan
hilang gitu aja. Enggak. Lu harus punya basic dari perkuliahan lu ya. Ketika lu jadi seorang marketing, ya skill lu seorang marketing yang lu udah pernah terapkan, yang lu udah pernah praktekin ya apa, atau yang di dalam kepala lu, itu ya lu pakai gitu. Skill komunikasi itu juga lu harus pakai ketika lu diwawancara sama HRD, itu juga harus lu pakai gitu. Jangan sampai cuman ilmu aja yang lu dapetin, ya kalau gitu percuma gitu. Kalau ditanya anak SMA juga bisa kalau kayak gitu. Karena kan ini cuy beda gitu ya. Anak perkuliahan mungkin punya cara pandang yang lebih luas. Nah, itu yang ingin dilihat HRD gitu. Selebih itu sekalian persiapan, seperti ya persiapan itu bisa ya mental juga, kayak terus ketika nanti ada tes-tes seperti psikolog ataupun tes-tes akademik, itu juga lu harus persiapan dengan benar. Dan satu lagi, ini sebenarnya hal yang paling krusial juga, yaitu soal CV. Oke. Nah, masuk ke CV nih. CV adalah hal bagian paling penting juga untuk fresh graduate. Logikanya seperti ini. Ketika lu nggak ada pengalaman kerja, lu belum punya pengalaman kerja, lu tidak berorganisasi, terus lu punya CV yang isinya, formatnya itu biasa-biasa aja, ya mungkin HRD akan, oke, fine, lewat. Nah, bagaimana nih kita bisa punya CV yang ini oke banget, yang mungkin melihat, ini anak ini fresh graduate tapi CV-nya menarik. Yang pertama itu adalah isi atau konten dari CV itu, terus formatnya, dan juga paling penting adalah desain yang menarik. Oke, di sini. Oh ya, desain pengaruh ya? Betul sekali, Brian. Desain itu sangat berpengaruh dalam pembuatan CV ya. Karena kenapa? Logikanya seperti ini. Ketika HRD tahu misalnya, pelamar ini fresh graduate, sebelah kiri, pelamar ini lamarannya atau CV-nya yang sudah punya pekerjaan sebelumnya gitu. Atau pengalaman. Ketika dia melihat yang fresh graduate, HRD sebenarnya sangat senang melihat yang fresh graduate, karena mungkin masih fresh dan masih punya semangat yang tinggi untuk mencari pekerjaan. Tapi bagaimana tuh kita mencuri pandangan dia supaya kita bisa menang nih dari fresh graduate yang lainnya, dari kampus yang lain. Karena kita fighting loh sama orang-orang lain yang berusaha masuk ke perusahaan itu gitu. Dan salah satunya adalah CV yang menarik. Oke, balik lagi soal CV. Pribadi gue ya, ini tuh adalah ketika itu tuh gue pernah sebelumnya gue melamar pekerjaan, ditolak. Gue berpikir nih, apa sih yang buat gue jadi ketolak terus gitu ya. Pengalaman kerja udah ada, gue selama kuliah juga sambil kerja gitu ya. Kerjanya cukup formal lagi gitu. Terus freelance juga udah lama. Kenapa ya nggak pernah dapat pekerjaan? Dan ternyata format CV gue tuh ya kurang banget gitu. Nah, dari sini gue punya inisiatif nih, karena gue anak kuliahan, ya gue pakai nih cara berpikir gue cari solusi, gue cari dulu permasalahannya apa, gue cari solusi, terus gue eksekusi gitu kan ya. Nah, pas gue lihat, ternyata CV gue nih nggak oke. Di situ gue ikutan nih, mencoba untuk ikutan seminar nih, gue aja sampai ikutan seminar nih untuk buat CV yang benar dan baik seperti apa. Seperti itu. Nah, niat segitu ya jadinya. Betul, Brian. Betul. Karena kenapa? Itu mungkin dianggap orang, gampang, banyak kok format dari internet gini. Ya, berarti lu nggak kreatif gitu. Lu harus buat semenarik mungkin dan wah, mungkin kata HRD, ini mungkin dia buat sendiri. HRD tahu loh, mana yang buat sendiri, mana yang format, pasti tahu banget HRD. Karena dia mungkin udah ribuan kali, puluhan ribu mungkin, udah sering melihat jenis-jenis CV gitu. Mungkin dari format-formatnya, ini mah tahu, ini banyak orang kok yang pakai format itu. Nah, kita harus berpikir cerdik nih untuk melihat kacamatanya HRD itu seperti apa. Dari situ kita harus pinter ya. Kita harus bagusin CV kita dengan desain seperti apa. Ketika lu bingung desainnya seperti apa, ya lu mau nggak mau harus ikutan seminar. Kayak gue juga ikutan seminar cara buat CV yang benar tuh kayak gimana loh.
oh ternyata mudah I ya. see. Cuman buatnya seperti ini. Oh peletakannya, oh profilnya, pengalaman kerja simpan di mana, pengalaman organisasi, skill simpan di mana, pelatihan pekerjaan simpan di mana. Itu sangat penting. Apa aja sih yang harus dimasukin dalam CV? Atau CV doang? Oh ternyata cara buat lamaran kerja juga seperti apa. Dokumen-dokumen pendukung apa yang dilampirkan juga. Itu Brian yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh fresh graduate, sedetail itu ternyata CV yang harus disajikan atau yang diberikan nanti ketika melamar di sebuah perusahaan yang nanti dilihat oleh HRD. Itu sih. I see. Wah, padahal kalau beberapa orang mikir ya ini sepele aja ya. Udah yang penting kan konten dari itunya, dari CV-nya itu. Ya kita kan udah punya pengalaman, skill itu banyak. Tapi ternyata hanya gara-gara desain doang ya, itu pengaruh banget ya. Betul. Aduh, desain doang. Ya, bukan doang ya, tapi itu krusial juga sebenarnya ya. Iya. Oke nih, kalau kita udah ngobrol CV, mungkin ada pembahasan yang lebih mendalam ya untuk kedepannya ya Bang. Iya. Bisa kalau begitu? Bisa. Oke, siap. Nah, sekarang nih, kalau kita udah siapin CV, udah punya pengalaman, organisasi, segala macamnya itu, kita sekarang nih mau masuk ke bagian pekerjaannya ini. Ya. Orang tuh bingung sebenarnya. Gue kerja di mana ya tepatnya? Cocoknya di perusahaan apa ya? Iya. Nah, itu mungkin ada beberapa saran gitu dari Abang untuk teman-teman yang bingung mau kerja di mana. Jangan asal nyari kerja yang nggak jelas gitu, Iya. atau loker yang ada langsung diambil. Maksudnya begitu loh. Apa yang tepat nih sarannya? Oke. Ini pertanyaan bagus juga yang ditanyakan sama lu. Oke. Ini gua akan bercerita, akan memberikan saran berdasarkan pengalaman gua ya. Oke, boleh Bang. Ketika lu mencari pekerjaan, ketika lu lulus kuliah, saran gua adalah lu harus persiapkan diri lu dengan baik. Ya persiapan lah, setiap orang berbeda ya persiapannya seperti apa. Ketika lu lulus, lu dinyatakan lulus. Malah sebelum ketika masuk wisuda, menurut gua ketika lu lulus, lu jangan langsung berpikir seperti ini. Bebas, nanti aja deh cari pekerjaan. No, big no. Lu harus langsung mencari pekerjaan. Pengalaman gua lulus tuh kemarin Februari awal tahun 2020. Gua langsung keterima kerja di Maret karena gua langsung cari pekerjaan. Itu satu ya. Jangan sampai lu mau ngambil di zona nyaman langsung. Jadi selama ini tuh berpikir bahwa perkuliahan itu adalah beban bagi dia. Nah, itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Oke. Ketika memilih pekerjaan, itu berdasarkan pengalaman gue ya. Lu lihat dulu, lu mau bekerja seperti apa, dan lu harus tahu dulu diri kita tuh seperti apa. Lu harus mengenal diri lu sendiri juga seperti apa. Lu ada pekerjaan orang lapangan yang suka jalan-jalan atau apa, atau orang yang suka banyak ngomong dan segala macem, atau orang yang bener-bener serius banget yang cuma di depan komputer pekerjaan seharian, ngurusin filing, dan ketika itu pulang gitu. Lu harus mengenal diri lu juga nih. Seperti apa sebelum itu, sebelum lu memilih pekerjaan. Ketika itu lu harus lihat, ini perusahaan apa, lu harus kepoin dulu. Nah, kan di perusahaan itu nggak hanya satu job ya mungkin yang ditawarkan, ada beberapa banyak job. Mana nih yang relate sama jenis perkuliahan yang lu udah selesaikan, dan juga lu harus tahu nih job desk-nya ketika lu nanti melamar pekerjaan itu seperti apa. Lu harus melihat perusahaan itu sebesar apa, bekerja di bidang apa, terus pekerjaan yang nanti lu isi di posisi tersebut tuh seperti apa nanti nih pekerjaan. Lu harus kepoin juga gitu. Itu makanya gue bilang itu persiapan gitu. Nah, ketika lu persiapan dan lu tahu gitu ya resikonya, atau mungkin nanti enaknya seperti apa, lu ketika memilih pekerjaan itu juga lu akan fokus dan lu akan enak gitu ke depannya. Mengikuti semua step-step pengrekrutan dengan baik gitu. Nah, jangan sampai juga karena ikut-ikutan temen. Itu bahaya banget. Masih ada aja ya. Seperti organisasi juga kan, jangan sampai karena ikut-ikutan temen, tapi balik lagi ke diri lu sendiri nih.
kayak gimana nih gitu. Nah, ketika lu I see. memilih pekerjaan itu ya, aduh, lu pasti akan di sana dilema. Meskipun orang itu udah persiapan kayak gue udah persiapan dengan baik. Gue pada awalnya memang CV gue berantakan banget dan segala macem, tapi mungkin puji Tuhannya diterima. Dan tapi ketika gue bekerja di situ, gue berpikir, oh, I see, ini ternyata dunia yang sebenarnya. Gue merasakan perkuliahan tuh gak ada apa-apanya cuy. Cuman apa ya, sekuku jari lah. Seru, sumpah, serius. Bukan gue merendahkan orang-orang yang berkuliah ya. Tapi beneran, ketika lu akan tahu capeknya dan prosesnya, lu akan menghargai setiap prosesnya ketika lu mencari pekerja. Pertama, lu harus bersaing. Kan tapi ketika lu kuliah, kalau lu mau daftar dimanapun juga bisa gitu. Kecuali ya kayak SBMPTN ya, kayak negeri, lu harus bersaing juga kan di situ gitu. Tapi sebenarnya intinya lu harus bisa kuliah juga. Atau mungkin lu tinggal bayar atau segala macam. Kasarnya seperti itu gitu. Tapi di sisi lain juga ada orang yang sulit ya untuk kuliah karena dari sisi ekonomi. Tapi balik lagi kita melihat ini beda dengan pekerjaan cuy. Ini tuh lu harus fighting bener-bener. Yang dilihat tuh skill lo, cara komunikasi lu di awal, bagaimana lu memasarkan atau mempromosikan diri lu nge-branding diri lu seperti apa. Nah, ketika skill itu lu yang nggak punya, matilah sudah. Itu juga salah satu persiapan yang harus digunakan. Nah, hal itu kayak lu bisa nge-branding diri dulu sendiri, itu tuh dari mana? Yang gue dapetin pengalaman gue dari organisasi. Karena gue terbiasa nge-branding bahwa gue adalah seorang pemimpin ketika ada organisasi itu, atau leader ketika ada sesuatu atau kegiatan yang kita buat atau acara yang kita buat. Jadi terbiasa tuh, karena terbiasa mengambil tanggung jawab itu tuh. Nah, lu nge-branding diri lu sebagai leader tuh ketika di situ. Nah, ketika wawancara kerja di HRD dan segala macem, lu pede tuh. Dari situ tuh. Jadi itu salah satu persiapan yang menurut gue untuk fresh graduate juga harus pikirkan ya. Terus, apa nih keluh kesahnya lagi? Jangan sampai lo bekerja hanya karena ingin gaji besar. Itu. Gaji ini. Oke, banyak orang yang fresh graduate, gue pengen gaji yang 2 digit, segini, segitu. Ya itu mimpi bagus, ketinggian sih. Mimpi sebesar-besarnya bagus sih gitu. Ya itu mungkin diperbandingnya cuma 2% lah dari populasi, mungkin 2-3% dari populasi orang-orang yang fresh graduate yang bisa sampai tahap situ. Ya mungkin, tapi dibalik itu semua mungkin dia ketika kuliah dia sambil bekerja juga, atau intern, atau dia pernah magang juga di, misalnya dia ternyata magangnya di tempat yang oke, misalnya di pemerintahan atau apa. Mungkin ketika dia bekerja, dia punya pengalaman yang cukup lama, prestasi ini dapetin juga oke, itu mungkin aja terjadi gitu. Gue nggak bisa ngomong nggak ada gitu, ada aja gitu yang mungkin dia punya gaji langsung 2 digit atau segala macem. Dan juga tergantung profesinya seperti apa gitu. Misalnya profesi pekerjaannya seperti apa. Mungkin dia sebagai konsultan, tapi mungkin konsultan masih agak kejauhan ya. Tapi mungkin yang mendekat-dekati gitu, yang punya tanggung jawab besar, dipercayakan karena si fresh graduate ini dulunya punya pengalaman yang sangat oke, ya mungkin oke-oke aja. Tapi ini yang belum punya pengalaman apa-apa, yang cuma punya organisasi doang pengalamannya. Nah, di sini nih lu harus bisa nge-branding diri lu nih, seperti apa. Terus lu harus tahu nih kelebihan dan kekurangan lu seperti apa. Ketika lu tahu kekurangan lu, ketika lu tahu atau kenal diri lu seperti apa, lu juga harus bisa presentasikan diri lu ketika lu punya kekurangan, cara mengatasinya seperti apa. Dan gue sih satu, jangan pernah takut dan jangan pernah kapok untuk mencoba lagi gitu. Oke. Itu sih. Oke. Banyak ya wejangannya dari Bang Orlando kali ini. Banyak masukan, banyak tips dan triks untuk teman-teman yang baru mau kerja atau teman-teman yang kuliah di tingkat akhir sekarang. Wah, thank you banget loh Bang, udah mau sharing sebanyak ini. Iya. Mungkin segitu aja. Ini bakal ada kelanjutannya sih kayaknya, karena banyak banget yang bisa diceritakan dari Bang Orlando ini. Iya, betul. Okay, so that wraps up today's podcast. With me, your host, Brian Jonathan.
And Bang Orlando, Bye. bye-bye.